Rekaman CCTV memperlihatkan sejumlah petugas kepolisian dan kejaksaan tengah mengejar dua tahanan yang kabur dari area Pengadilan Negeri Jakarta Utara Selasa malam. Dua terdakwa yang kabur diketahui baru saja menjalani sidang dan sedang dalam proses dikembalikan ke sel tahanan sementara sebelum dipindahkan ke rumah tahanan atau rutan masing-masing. Namun, sebelum sampai ke dalam sel, kedua tahanan itu berhasil melarikan diri dengan menerobos teralis, pagar dan melompat dari lantai 1 menuju area basement, bahkan kabur hingga ke kawasan permukiman warga. Salah satu dari dua tahanan tersebut akhirnya berhasil ditangkap petugas saat bersembunyi di bawah mobil setelah mengalami patah kaki akibat lompatan. Sementara seorang lainnya masih dalam pengejaran. Memang pengadilan membenarkan bahwa ada dua terdakwa yang kemarin dari Selasa tanggal 6 Mei 2025 kurang lebih antara pukul 18 sampai dengan 18.30 itu ada yang kabur, melarikan diri. Kemudian dari yang melarikan diri ada satu tertangkap, yaitu atas nama Dio itu tertangkap karena kakinya patah ya. Kalau yang satu atas nama Januar itu tidak berhasil ditemukan, sampai sekarang masih dalam pencarian. Kronologisnya saya sendiri tidak mengetahui, tetapi dari sumber yang kami terima yang dari petugas kantor memang sekitar setelah sidang itu ditutup oleh majelis hakim, kemudian ditunda agendanya untuk persidangan hari Kamis tanggal 15 Mei, masih melakukan pemeriksaan agenda saksi dan juga agenda saksi, sehingga saat itu terdakwalah menjadi kewenangan jaksa penuntut umum dari lantai 2 diarahkan ke ruang sel tahanan. Nah, ternyata dari dua terdakwa ini menggunakan kesempatan, entah itu dikawal atau tidak, kami juga tidak tahu, sehingga melarikan diri. Artinya menerobos teralis pagar yang ada di pengadilan negeri, sehingga lari dari lantai 1 turun ke basement, lari ke gedung sebelah bukan pengadilan, ini sebelahnya, akhirnya lari ke plafon. Nah, yang atas nama Dio itu karena lari di atas asbesnya jebol, jatuh ke bawah, kakinya patah, kemudian dia sembunyi di bawah kolong mobil. Nah, saat itulah ditangkap oleh petugas kejaksaan sama petugas kepolisian. Kebetulan saat itu ada petugas kantor, satpam kantor juga ikut mendampingi mereka. Kemudian yang satu orang atas nama Januar, karena informasi juga ini dari teman kantor ini adalah lari lewat plafon lewat atap atas genteng di atap gedung sebelah, lari menuju ke seberang jalan. Jadi sehingga di sana meninggalkan rompinya, yang rompi nomor berapa. Kalau yang rompi Dio ketangkap itu ada di plafon, ada plafon yang ambrol tadi, seperti itu. Kemudian itu memang menjadi kewenangan majelis. Sehingga pengadilan itu hanya memberikan fasilitas ruang tahanan, ruang sel untuk transit sementara menuju ke ruang persidangan, seperti itu. Seperti apa kita agar masyarakat bisa tahu fotonya oleh ini? Seperti apa, Pak? Ya, itu sudah menjadi kewajiban dari penuntut umum dan petugas kepolisian tentunya untuk mencari terdakwa sendiri. Kalau ke pengadilan kan nggak ada kewenangan untuk mencari ya, hanya karena itu menjadi tahanan majelis hakim untuk disidangkan. Nah, untuk tugas untuk menghadirkan terdakwa di persidangan kewajiban penuntut umum. Nah, untuk pencarian itu juga menjadi ranahnya penuntut umum dengan kepolisian. Ada penegasan kembali Pak ya, kalau tahanan ini bukan menginap di sini Pak ya? Oh bukan, enggak nginap. Artinya memang saat itu sidangnya kloter terakhir terjadi antara pukul 18, ya maghrib itulah, sampai dengan 18.30. Jadi suasana kan malam hari. Bukan menginap. Ini tahap pemeriksaan saksi. Kalau si Januar ini pemeriksaan saksi korban kemarin sama saksi penangkap itu sudah dilakukan. Kemudian minggu depan itu kayaknya agenda berikutnya Kamis tanggal 15 Mei itu sepertinya agendanya pemeriksaan terdakwa. Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Angga Diela Yaksa, menjelaskan bahwa kedua terdakwa masing-masing bernama Januar Murdianto dan Dio Andi.
Pihak kejaksaan juga menyebut proses pengawalan terhadap kedua terdakwa telah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Ya, baik. Terima kasih teman-teman media. Memang benar kemarin ada tahanan yang kabur, di mana proses persidangan sudah selesai dan tahanan tersebut, dua tahanan ya, kabur melalui sela tangga gitu. Nah kebetulan dan alhamdulillah satu sudah tertangkap, yang satunya masih dalam proses pengejaran. Proses pencarian kemarin seperti apa sih Pak? Apakah melibatkan juga kepolisian dan juga sistem seperti? Ya, terima kasih. Jadi kemarin setelah kami mendapat informasi tersebut, kami langsung berkomunikasi ke pihak terkait. Salah satunya adalah Polres Metro Jakarta Utara, di mana kami menghubungi Kasat Reskrim untuk koordinasi terkait bantuan pencarian terhadap terdakwa yang kabur gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kami berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan hal tersebut. Ya, setelah sidang para tahanan tetap sesuai dengan SOP, diborgol dan memakai rompi gitu. Nah, pada saat pengejaran kami juga menemukan rompi tahanan ada di atas genteng. Untuk atas nama terdakwa yang kabur, atas nama Januar Murdianto, di mana terdakwa disangka pasal 296 dan 506 KUHP. Lalu yang kedua yang sudah tertangkap atas nama Dio Andi, di mana terdakwa disangka pasal 363 KUHP. Pada saat selesai sidang, mereka tetap dibawa oleh petugas untuk menuju ke sel di basement gitu, karena ada kesempatan para terdakwa melakukan tindakannya. Pencarian atau menyebar foto? Sampai saat ini kami masih koordinasi dengan para pihak untuk melakukan pengejaran gitu. Berarti tidak ada rencana untuk menyebarkan foto ya Bang? Nanti kita lihat lebih lanjutnya seperti apa. Hingga kini petugas gabungan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, kepolisian dan instansi terkait masih terus melakukan pengejaran terhadap terdakwa Januar Murdianto yang masih buron.